Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Mimbar Gema. Dan saat ini kita sudah masuk pada hari yang ke-6 di bulan yang terakhir di tahun 2022. Pada tanggal 6 Desember saat ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Mari kita boleh menyimaknya bersama-sama. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia menyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah Anak Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang kepada Yohanes pembaptis untuk dibaptis oleh Yohanes. Bukan karena levelnya Yesus lebih rendah daripada Yohanes, tetapi Yesus ingin menyamakan dirinya dengan semua umatnya, terutama saat itu bangsa Israel yang berkomitmen untuk setia mengikut Tuhan, maka mereka memberi diri dibaptis. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga datang untuk dibaptis, dan itu adalah untuk penggenapan dari firman Tuhan. Dan pada saat Yohanes melihat seorang muda datang, sebelumnya begitu banyak orang-orang muda, banyak orang juga datang untuk dibaptis. Tetapi saat dia melihat Yesus, mungkin secara perawakan sama saja dengan yang lainnya. Tetapi Yohanes melihat bahwa Yesus berbeda dari yang lainnya. Dan Yohanes langsung berkata, "Lihat, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes sadar bahwa Yesus yang datang itu bukan orang yang biasa saja. Kenapa Yohanes bisa tahu? Karena Yohanes hidup di dalam Roh. Yohanes menyadari Roh Kudus membimbing dia. Yohanes berkata, "Semula aku tidak tahu, tetapi Dia yang mengutus aku, yaitu Roh Allah yang ada di dalam Yohanes." Sejak di dalam kandungan, Yohanes sudah dipenuhi oleh Roh Allah. Itu sebabnya dia sadar bahwa Yesus yang datang itu bukan manusia seperti biasa, tetapi Dia adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dikatakan oleh Yohanes adalah Anak Domba Allah. Anak domba adalah simbol dari kemurnian tanpa cacat. Dan anak domba Allah yaitu merujuk
Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang murni, tanpa cacat, dan Dia adalah juru selamat manusia. Yesus bisa menjadi juru selamat manusia, bisa menebus dosa manusia, karena pribadi Yesus adalah pribadi yang sempurna, tanpa cacat celah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam rupa Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah anak Allah. Maksudnya adalah Yesus adalah Allah sendiri yang berubah menjadi manusia, turun ke dunia untuk menebus dosa setiap manusia. Ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa, kasih Tuhan yang besar, bentuk dari kasih Tuhan yang tidak terbatas. Begitu panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih Allah, sehingga Ia sendiri mau menjadi manusia, meninggalkan tahta kemuliaan Allah di surga. Dia turun menjadi manusia dan rela menebus dosa manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kita seperti Yohanes Pembaptis, kita boleh menyadari bahwa Yesus Kristus bukanlah manusia biasa. Yesus Kristus memang manusia 100%, tetapi Dia adalah Allah 100%. Yesus Kristus adalah manusia yang sama dengan kita, tetapi Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa. Mari kita boleh menyadari pribadi Yesus yang turun ke dunia untuk menawarkan keselamatan kepada kita. Siapa kita yang mau percaya dan berpegang teguh kepada Yesus Kristus, menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, maka dia akan diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, Allah Bapa di surga, kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, maka orang itu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti Yohanes Pembaptis yang sadar bahwa Yesus ini benar-benar istimewa. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat dunia. Dan saat Yohanes Pembaptis sadar bahwa Yesus datang untuk menebus dosa manusia, maka Yohanes Pembaptis bersaksi, menyaksikan bahwa Yesus ini benar-benar anak Allah. Ayat yang ke-34 dari bacaan kita berkata, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya, kita boleh juga menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari biarlah hidup kita menjadi saksi setelah kita percaya kepada Yesus, menjadikan Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hidup kita juga dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita juga hidup dalam kekudusan. Dan semua orang boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, bangkitlah dan jadilah terang. Dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 2 berkata, bangkitlah
menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Mari biarlah kita boleh menjadi saksi Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis menyaksikan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah anak Allah yang diurapi. Dia memberitakan tentang kabar keselamatan ini. Dia tidak mementingkan popularitasnya sendiri, tetapi dia mau menjadikan Yesus yang utama. Biarlah kita juga boleh bangkit dan menjadi terang. Kita boleh menjadi saksi Kristus sehingga banyak orang diselamatkan melalui kesaksian hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami juga boleh Tuhan urapi. Kami juga boleh mau melangkah. Tuhan boleh berikan keberanian kepada kami. Tuhan berikan kemampuan kepada kami. Roh Kudus membimbing kami supaya kami juga menjadi saksi Tuhan. Kami boleh memberitakan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang boleh menyelamatkan kami, menghapus dosa kami, dan melayakkan kami untuk masuk ke dalam surganya yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib yang begitu besar sehingga dosa kami boleh dihapuskan. Kami yang seharusnya menerima hukuman maut, kami yang harusnya mati di dalam kekekalan, tetapi karena kasih Tuhan yang besar sudah menyelamatkan kami dan melayakkan kami untuk kami boleh menikmati kehidupan yang kekal di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari biarlah kita juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi terang di sekeliling kita, sehingga banyak orang boleh percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah, dialah satu-satunya juru selamat dunia. Selamat bergema, Tuhan Yesus memberkati.